Nggak ada kah lagu rohani haleluya gitu? Bang Palopo termute bang. Bang Palopo termute bang. Termute. Insyaallah. Ya, siap Ustaz. Jadi ini permintaan dari teman saya yang mau mualaf itu Pendeta Marpaung dari Tarutung tadi minta lagu. Jadi judul lagu teman-teman, Indah Rencanamu Tuhannya Yesus. Amin. Yang percaya katakan amin. Lanjut. Oh bentar dulu, ini Uniripa pakai kacamata hitam. Palopo pakai kacamata hitam. Bang PS Loading juga pakai kacamata hitam. Sebentar saya cari kacamata dulu baru biar bisa open cam gitu ya. Ini menarik ya. Silakan lanjut dulu. Papi Gembala dan Pak Suruding, hari ini kita wawancara Ustaz Yusuf PI maksimal 15 menit ya. Karena kita ingin tahu nih apa trik dan tips kenapa Ustaz Yusuf PI ini bisa mencapai followernya, viewernya sampai segitu gitu. Silakan saya serahkan kepada antum berdua. Oke, mungkin di opening dulu Pastor Roding jangan modal congor. Mungkin bisa dibuka dengan doa-doa dan kisah-kisah ilahi lah seperti kisah-kisah ilahi. Lanjut, silakan. Iya, tapi sebentar dulu saya perbaiki signal. Kudus. Sorry. Aduh. Saya ganggu telepon orang untuk perbaiki wifi. Ternyata yang perbaiki sinyalnya ini. Itu ada satu di bawah kacamata sekti. Saya cari Itu Roh Kudusnya belum menyatu itu. Roh Kudusnya belum menyatu itu. Makanya ngadat-ngadat suaranya sama jaringannya. Tadi wifi saya gangguan tadi. Assalamualaikum. Wifi saya gangguan, saya telepon orang wifi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum ya semuanya. Siap. Ya, Perlu diketahui saya ini adalah satu-satunya orang yang nggak mau sama dengan orang lain. Kalau orang lain pakai kacamata hitam, saya nggak mau pakai kacamata hitam. Lanjut. Ini bukan Yusuf PI, ini perkenalkan saya. Nama saya adalah Kudis TV gitu. Ini menarik ini. Atau mungkin kita bisa mulai tapi rundownnya saya di satu player ini gimana ini? Oke, saya sebutkan rundownnya. Saya menyebutkan rundown acaranya. Baik, seperti yang kita janjikan, insya Allah para guru-guru kita akan berkumpul dengan kita. Namun karena mereka adalah orang-orang yang juga penuh aktivitas, tentu sepanjang perjalanan acara nanti ketika mereka siap hadir ke sini atau mereka sudah standby, kita akan naikkan. Untuk pertama sekali, acara kali ini adalah dimana apresiasi kita kepada Ustaz Yusuf PI, di mana beliau salah satu Ustadz apologet yang jumlah view-nya setiap live itu mencapai di atas 10k. Kita patut apresiasi ini. Mungkin karena itulah kita mungkin serahkan kepada Bang Pas Loading dan Papi Gembala untuk ngobrol-ngobrol santai, ya mungkin interogasi atau interview kira-kira pakai server apa gitu kan, terus siapa yang telah menjadi dalang di balik semua ini gitu kan, bersama Pastor Loading dan Papi Gembala untuk membongkar rahasia Ustaz Yusuf PI dulu ya. Sebelum kita sebutkan nominasi-nominasinya, monggo diambil alih untuk saudara-saudara kita, silakan. Oke, silakan, waktu dan tempat kami persilakan. Pastor Loading sebelum saya sambung nanti, silakan. Oke, ini jaringan sudah aman atau belum nih? Saya ini masalah kemarin jaringan terus. Oke, kita buka dulu atau gimana? Sudah buka dari tadi kan? Iya, buka dulu lah. Putus tadi suaranya. Aman, buka dulu. Oke. Mana. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma alhimna marasida umurina wa isna min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim bada a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa man asyanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam ya ayuhan nas qul la ilaha illallah tuflihu. Oke, terima kasih teman-teman semua ya sudah bergabung di Komal ini. Malam ini kita bertemu lagi dengan para guru-guru kita ya. Perkenalkan, nama saya PST Loading JMC. PST itu berarti penyembah satu Tuhan, pemuja satu Tuhan, pengikut satu Tuhan. Nah, loading itu karena setiap saya berdiskusi dengan Oten, karena saya melihat pemikiran Oten ini selalu loading, lobet, dan lalot, makanya saya namakan akun saya Loading. JMC itu jangan modal congor, ya. Oke teman-teman. Ya kebetulan malam ini kita dihadirkan oleh guru-guru kita tanya-tanya sedikit sama Ustadz Yusuf PI, salah satu panutan saya ketika mau terjun ke ranah diskusi. Oke, salam kenal Ustadz. Nah, ini bagus ini Bang Palopo nih. Oke. Ini saya ingin tanya sama beliau ini. Saya untuk Ya, mungkin saya ingin tanya sama beliau ini. Ya. Bagaimana, Sebelum silakan. bertanya, biar saya ini dulu sedikit, nanti dinaikkan sebagai Iya, silakan Bang Palopo lanjut dulu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk teman-teman yang ada di bawah ataupun yang ada di YouTube ya. Tolong di share and di like ya. Selamat malam semuanya. Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, dan yang masih belum ibu-ibu dan yang masih belum bapak-bapak ya, serta seluruh ya tamu undangan yang hadir malam ini, masya Allah ya, sudah mencapai 2,18, mudah-mudahan tembus ya sampai 100k ya, itu yang kita harapkan. Nah, puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di malam yang istimewa ini teman-teman ya, dalam acara anugerah penghargaan dan pemberian sebagai motivasi untuk teman-teman kita apologet ya. Nah, acara ini teman-teman diprakarsai oleh Mesia Enterprise yang dimotori oleh Bunda Gembala Unirifah, masya Allah. Oke, nanti untuk rundown acara nanti tadi sudah disampaikan oleh Unirifah teman-teman ya. Dan yang sebelum dan sesudahnya yang sudah memberikan apresiasi dalam bentuk doa ataupun dalam bentuk sedikit ya rezeki ya, terima kasih banyak. Semoga Allah melipat gandakan rezekinya, dan kalau sudah dilipat gandakan jangan lupa di DM hostnya berapa nomor rekening ya. Gitu, kira-kira. Amin ya Allah. Jangan lupa juga di DM ya, Bang Ardi, Bang Faruk, terutama Ustaz Yusuf ya. Bang Faruk berapa nomor rekening, kan manis juga gitu kira-kira ya, kalau sudah dilipat gandakan. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin ya. Oke, mungkin begitu ya, demikian saya sedikit mungkin saya kembalikan dulu ke Pastor Loading atau ke Unirifah sebagai destroyer kita malam ini ya, penghancur ya. Silakan Unirifah. Waktu Iya, silakan Unirifah diambil ahli. Silakan. Ya, seperti yang saya sudah berikan tadi kepada kuasa, kepada Bang Loading dan Bang Palopo, tinggal nanya aja kenapa nggak bisa, kayak Oten aja, nanya pun harus diajari. Nanya lah sama Ustaz Yusuf. Oke. Mungkin bisa dinaikkan host, dinaikkan Ustaz Yusuf ya. Mungkin banyak yang mau screenshot, screenshot atau apa dinaikkan saya. Screenshot. Iya. Izin host. Ustaz, itu termute Ustaz Yusuf. Siap-siap nanti bang ini ya, bang siapa? Bang Ardi nanti habis ini ya, pokoknya itunya nanti di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Sebelumnya Terima kasih teman-teman. Oke, Ya, lanjut, izin lanjut, Bang Loading. Ya, izin teman-teman yang ada di bawah, saya minta tolong dibantu tap-tap layar agar Komal kita kokoh, karena banyak para bintang malam ini. Saya yakin banyak tentara Romawi juga di bawah ini teman-teman ya.
Jadi saya minta tolong dibantu tap-tap layar dulu, di-share dan posting ulang. Buat teman-teman yang belum follow akun para apologet yang ada di atas, silakan di-follow dulu teman-temannya. Jangan lupa absen love oren agar komal kita kokoh. Makasih. Syukron teman-teman. Silakan Ustaz. Silakan lanjut Bang Ludi. Masya Allah. Ya, oke, terima kasih host, waktu dan kesempatan diberikan. Siap. Oke, alhamdulillah malam ini saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa diperkumpulkan dengan guru-guru yang menjadi panutan saya semua, terutama Ustadz Yusuf P ini. Ini ada sedikit yang saya ingin bertanya kepada beliau ini. Bagaimana beliau punya mungkin ada amalan khusus atau tata cara metode yang khusus sehingga ketika beliau live itu penontonnya itu sampai 50 kali teman-teman. Saya waktu 53 ya. 53 pernah tembus 53 teman-teman. Ini salah satu luar biasa ya, berarti didukung oleh netizen luar biasa. Karena saya pernah live itu penonton 5 orang, itu pun 3 orang tidur, 2 orang kerja. Iya, yang 2 orang Begitu ibu-ibu ya, lagi pernah masak begitu ya. teman-teman. Iya. Ya itu sangat luar biasa loh. Pernah hari itu akhirnya saya datang ke keluarga saya yang besar, ada mungkin 10 orang begitu kan. Saya bilang kalian kalau saya live kalian nonton. Begitu saya lihat di penonton cuma 10 orang, keluarga saya semua pulang. Jadi ini mungkin bisa kasih motivasi buat kita semua, terutama saya ini baru ya. Saya ini baru di dunia apologet ya, dan ini guru-guru saya yang menjadi panutan saya ketika saya mengambil narasi-narasi mereka ya, saya tambah bumbu sedikit baru saya olah di komal saya. Terkadang saya live itu mau rencana panaskan akun belum panas, oten yang sudah panas akhirnya lupa pula saya itu. Adalah tadi 2 kali akun saya coba live pagi-pagi, dua-dua dikenal tombak, sampai live yang ketiga kali fix jadi Tuhan saya itu. Nah, silakan mungkin Ustadz Yusuf PI waktu dan tempat dipersilakan berikan kami amalan atau metode caranya bagaimana sehingga bisa 60k tembus itu. Silakan Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menjawab pertanyaan, saya mau berterima kasih dulu kepada panitia juga ya, khususnya Uniripa, pemilik room, terus juga Rul dari abang-abang saya, Bang Faruk, Bang Ardi, dan semuanya yang hadir di room ini ya. Jadi di sini saya akan menjawab satu persatu pertanyaannya gitu ya. Nah, sebelum saya menjawab, mari kita bersolat dulu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai rasa syukur kita dikumpulkan hari ini, malam ini, sehingga kita bisa menyambung tali silaturahmi gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tarda anka yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Shadaqallahul azim. Ya teman-teman semuanya, malam ini kita berkumpul di sini untuk memeriahkan satu acara dari saudara kita yaitu Uniripa. Dan sebelumnya teman-teman juga meminta untuk saya diwawancara sedikit gitu ya. Saat ini dan sejak kapan saya berusaha di dalam dunia apologetika yang ada di sosial media. Teman-teman semuanya, ketahuilah sebenarnya saya itu tidak mempunyai amalan khusus untuk menghadapi para oten ini. Tetapi satu yang saya terapkan di dalam diri saya itu sesuai dengan Quran surah Yasin ayat ke-21 yang berbunyi ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah orang yang ikhlas, karena orang yang ikhlas itulah orang yang mendapat petunjuk. Ketika kita ikhlas berdakwah, tidak ya diiming-imingi sesuatu hal, tidak mencari sesuatu yang kita tuju, tetapi karena ikhlas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahkan agama kita. Yakinlah ketika kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, kita juga akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya bukan amalan yang membuat saya itu tenar, bukan teman-teman. Tetapi apa yang membuat saya itu tenar? Satu, ya konsep yang saya tebarkan itu adalah ikhlas. Yang kedua, konsep yang saya tebarkan itu ketika berdiskusi sabar gitu.
Itu kuncinya, sabar dan ikhlas. Ya, kayak gitu. Intinya dua. Atau ada amalan khusus seperti yang dikatakan oleh Bang Loding tadi? Ada. Tetapi ya ketika saya live streaming lillahi ta'ala niatnya, terus apa yang kita sampaikan ya di akhir video kita, di live streaming kita, jadikanlah yang baik dari saya itu diambil dan yang buruknya itu dibuang gitu. Itu sering saya sampaikan setiap di akhir live streaming saya. Karena manusia itu tidak luput dari kekhilapan gitu ketika menyampaikan. Itu. Terus saya juga meminta kalau menerapkan, ambil yang baik dari saya, buang yang buruk dari saya. Satu, jangan diterapkan ketika Anda di masjid gitu. Karena sandal Anda yang bolong 5 tahun tidak diganti, tiba-tiba oh ya kata Ustadz Yusuf, kemarin aku ingat di live-nya, ambil yang baik, buang yang buruk. Sandalku udah buruk, ya ambil yang baik aja di masjid. Kan kayak gitu, salah juga gitu. Jadi sesuaikan gitu tempatnya ya teman-teman semuanya. Mungkin teman-teman semuanya sudah mengenal saya Muhammad Yusuf dari Kalimantan Selatan dan berjibaku juga gitu ya di dalam dunia apologetika. Di sini senior lama saya adalah Umi Ripa yang selalu berjuang, dan juga Bang Zuma, terus yang lainnya juga ya satu persatu muncul. Karena apa? Giroh dari umat Islam semuanya untuk apa? Menjawab syubhat dari pemurtatan yang terjadi di seluruh Indonesia. Jadi teman-teman ya, satu, sabar. Yang kedua, ikhlas. Karena orang yang ikhlas itu mendapat petunjuk dari Allah. Ketika petunjuk itu datang, maka ilmu kita akan memancar. Pancaran ilmu itulah yang akan membuat kita bertahan di dunia yang kita geluti. Contoh, kita bergelut di dunia apologetika. Kalau kita ikhlas, lalu pancaran ilmu itu udah dipancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Maka orang-orang yang tidak akan menyukai kita, Allah akan singkirkan. Orang-orang yang menyukai kita, maka kita akan didekatkan kepada orang-orang yang ikhlas juga. Jadi sebenarnya bukan karena amalan, tapi karena ikhlas dan adanya pancaran dari ilmu yang kita tuntut dari ulama-ulama kita. Jadi seperti itu Bang PST Loading ya, semuanya tips dari saya, sabar ketika menghadapi mereka. Karena apa? Kita tahu di dalam berdiskusi itu pasti amarah kita itu dipancing. Itu pasti. Apa tujuan mereka memancing amarah kita? Agar kita tidak fokus menjawab pertanyaan mereka, sehingga akhirnya kita menyampaikan dengan cara menjawab yang tidak tepat gitu. Tidak tepat pasti. Jadi amarah itu jangan terbawa meskipun kita di framing. Ya, kalaunya kita dihina untuk pribadi kita, itu jangan diambil masalah gitu. Jangan diambil masalah. Tetapi ketika agama kita agama Islam, contoh nabimu tuh ya menikahi anak kecil, akan kayak gini. Pertama harus kita jawab dulu dari aspek Islamnya. Yang kedua baru kita mirror. Karena penonton itu dia tidak mau bertele-tele gitu. Ibaratnya kita menyampaikan hadis ini A, B, C, itu nggak mau penonton seperti itu. Tetapi kalau bisa kita jawab aspek secara singkat di Islamnya, langsung aja ke jantungnya, langsung kita mirror gitu. Itu yang netizen suka. Terus yang ketiga tipsnya ya, siapalah yang menulis di kolom komentar. Ketika kita melihat ya tulisan-tulisan di bawah yang agak lucu, ya kita hibur juga biar fresh juga, orang nonton nggak terlalu tegang gitu. Ya ibaratnya kita ada melucu sedikit kepada penonton, bercanda sedikit, ya jangan sampai menyakiti hati. Jadi seperti itu ya, tips saya itu nggak ada, sekali lagi nggak ada amalan khusus atau metode khusus dalam penyiaran live streamingnya, enggak. Bahkan judul saya pun nggak pernah ganti-ganti gitu. Kristen silahkan naik, cuma seperti itu aja dari dulu sampai sekarang. Apa yang membuat saya itu disukai? Satu, sabar. Kedua, menjawab dari aspek Islam lalu di mirror. Yang ketiga, ikhlas. Yang keempat, mari bercanda dengan orang-orang yang ada di bawah ketika kita selesai berdiskusi. Jadi seperti itu mungkin penyampaian saya. Jika ada ditanyakan lagi silahkan. Syukran, saya kembalikan kepada host. Ini luar biasa.
biasa Bang Joko berarti. Iya, luar biasa. Iya, silakan. Iya, ya. Nah, jadi Silakan. saya dapat poin. Jadi dari Ustadz apa tidak ada tips ya. Jadi ada human interest dengan netizen yang di bawah ya. Jadi ketika kita kesibukan di atas sambil ini kan, tetap harus ada komunikasi dengan netizen yang di bawah, menanggapi typingan ringan ya begitu. Tapi saya begini Ustadz, boleh nggak saya usul? Jadi sebelum live kalau bisa disiapkan kacamata Ustadz, karena kalau ahwat oten yang naik ini kayaknya nggak fokus Ustadz kemana-mana. Iya. Jadi saya juga kadang-kadang menyimak di bawah ini kemana mata Ustadz ini kayak nggak fokus ya. Iya. Apalagi kalau ada ahwat Kristus kita tahu ini ya. Itu usul saya itu. Jangan Kristus ya. Iya, ada janda-janda Kristus agak grogi saya lihat Ustadz ini ya. Kalau bisa pakai kacamata kan manis juga. Begitu Ustadz. Lanjut Pastor Rudi. Baik, mungkin boleh saya tanggapi sedikit tentang hal itu. Boleh Nah, ini menarik ini. Lanjut. Jadi begini ya teman-teman semuanya, meskipun saya memakai kacamata gitu ya, kacamata hitam, meskipun saya memakai kacamata hitam, mungkin penontonnya tidak melihat saya melihat wanita yang terbuka auratnya tersebut kan. Dari kawan kita kan di luar agama Islam khususnya Kristen kan biasanya wanitanya naik ke tempat saya itu selalu membuka auratnya, terlihat rambutnya. Kita kan nggak bisa menegur dia atau memperingati dia, kamu harus pakai kerudungku, nggak bisa. Karena apa? Mereka tidak mempunyai syariat untuk berhijab gitu. Jadi lalu bagaimana caranya? Lelaki yang baik ya, sesuatu yang baik akan baik juga terhadap kita. Maka ketika ada wanita yang tidak berhijab naik ke tempat saya, bukan berarti saya tidak fokus, tetapi saya mengalihkan pandangan saya agar apa? Gitu. Iya. Agar apa? Kita menjaga pandangan, dihindarkan dari dosa. Kita kan niatnya dakwah, tapi kalau kita berdosa juga bagaikan kita mencuci baju di mana? Di comberan kan kayak gitu. Baju kita cuci di comberan itu nggak akan bersih. Makanya selain kita juga menyampaikan dengan argumentasi juga dengan adab gitu. Adab itu penting dilihat kawan-kawan kita. Satu ya contoh ya, karena adab Bang Alkitab AI KTP beliau melihat adab, akhirnya tergugah hatinya untuk masuk agama Islam. Terus Pak Simbolon karena juga adab itu yang ditampilkan, beliau juga tergugah untuk masuk agama Islam. Berarti adab dalam Islam itu menghormati perempuan yang bukan muhrimnya. Lagi pula hal-hal yang seperti itu jika kita menerapkan ya, melihat sesuatu yang haram, dampaknya itu banyak kepada kita. Satu, bisa aja 1 detik 1 juz hafalan hilang. Kan kayak gitu. Iya. Jadi gitu. Pernah kalau toh. Iya siap. Pernah gini, ketika saya kemarin itu khilaf melihat 1 kali gitu, saya melihat yang biasanya saya baca di ketika sholat ya, surah An-Najm 1-18 itu ayat kelimanya gara-gara saya melihat perempuan tersebut jadi hilang, lupa gitu. Bisa kayak gitu. Sesuai pengalaman itu. Terus juga saya juga mencontoh dari guru saya Kiai Haji Pansuri Rahman gitu ya, ketika mendidik saya waktu kecil. Ketika beliau mendidik saya, beliau itu nggak pernah waktu jalan itu matanya itu ke depan, nggak pernah, jujur. Beliau selalu matanya itu ke tanah. Cuma beliau tahu sisi kanan, kiri, dan belakang gitu. Saya juga agak heran. Dari situ saya melihat adab dari guru saya, pandangannya dijaga, maka sesuatu yang akan kita jaga itu akan bersinar seperti mutiara. Jadi seperti itu. Iya. Sedikit Ustaz itu dan moderator. Satu tempat saya sengaja kosongkan, saya masih menunggu abang kita, Bang Zuma. Insya Allah beliau OTW. Jadi satu tempat, mohon maaf, saya tidak bisa menaikkan siapapun. Satu tempat untuk guru kita, Bang Zuma ya. Dan insya Allah kita masih menunggu nanti after Bang Zuma, abang da kita memberikan masukan-masukan kepada kita juga, menyemangati kita. Insya Allah kita masih menunggu Ustadz Wafi yang akan juga memberikan tausiah kita. Dan insya Allah setelah Ustadz Wafi kita masih menunggu Pak Donitan
Dan insya Allah guru-guru kita akan bergantian memberikan masukan, memberikan informasi, memberikan tausiahnya, menyemangati kita bersama di sini insya Allah. Ya, silakan dilanjut dulu. Saya masih menunggu abang kita, Bang Zuma, gurunda kita, Abang Zuma, yang beliau masih di jalan, dan masih menunggu informasi dari Ustadz Wafi, kesediaan beliau jam berapa. Tetap kita masih berjalan acara, dan nanti setelah kita mungkin kedatangan abang kita Bang Zuma, mudah-mudahan beliau sudah memantau di bawah, baru kita mulai menyebutkan nama-nama pemenang nominasi, 5 nominasi di pertama dulu. Sampai kita masih menunggu Ustadz Wafi dan Pak Dondi, lalu lanjut lagi memberikan 5 nominasi lagi sampai 14 selesai. Insya Allah sampai pagi ya. Lanjut, masih menunggu kita. Silakan. Ya, jadi luar biasa ini ya Ustadz ya. Di sini saya mendapat 3 poin yang bisa insya Allah saya coba niat amal dan sampaikan. Yang pertama itu niat ya. Innamal amalu binniat ya. Kita melakukan segala sesuatu itu karena Allah. Barang siapa melakukan segala sesuatu karena Allah, maka dia akan mendapat bagiannya di dunia maupun di akhirat. Ini luar biasa ya. Yang pertama niat. Nah, yang kedua ini sabar. Saya pernah live yang pakai metode sabar begitu. Saya sudah sabar, ini kawan saya yang nama sabar tidak sabar. Nah itu karena Oten mulai menghujat. Karena mereka mulai menghujat kan? Iya, jadi kawan saya nama sabar, dia yang tidak sabar. Nah ini luar biasa ini. Ini insya Allah saya coba praktek. Nah yang terakhir tadi ikhlas ya. Ini ikhlas luar biasa ini. Padahal setiap live saya baca Al-Ikhlas ayat 1 sampai 3 kali loh. Tapi belum ikhlas saya ini ketika dihujat Oten itu. Nah inilah teman-temannya. Inilah dikatakan bahwa kita berdakwah itu, kata Nabi, man ra'a minkum munkaron falyughayyiru bi'adihi fa illam yastati' fa bilisani fa illam yastati' fa biqalbi wa dzalika ataful iman. Ini luar biasa ya. Loading berdakwah dengan metodenya, Ustaz Yusuf PI berdakwah dengan metodenya. Intinya kita sesama muslim jauh saling mendoakan, dekat kita saling mengingatkan. Beda sama Oten, jauh saling fitnah, dekat saling rebutan Tuhan. Karena kita lihat di rumah itu kan. Jadi berbahaya. Oke, silakan mungkin Bang Palopo masuk sedikit. Ya, masuk. Silakan. Kalau saya sih mungkin ada sedikit izin host, Silakan. Bunda Gembala. Mungkin ada wejangan-wejangan juga dari Bang Ardi sebagai ya senior saya juga sebagai banyak saya belajar dari beliau ini ya. Silakan Bang Ardi ya. Oh ya, sebelum ke Pak Ardi, teman-teman perkenalkan beliau adalah salah satu senior kita. Jadi kalau teman-teman bertanya kenapa Bang Jibril tidak ada namanya, kenapa Bang Ardiansa tidak ada namanya, karena pertama Ustadz Yusuf PI dan Yonatan Nandar masuk nominasi solo ya, beliau solo dan penontonnya selalu banyak. Nah, kenapa Bang Zuma tidak masuk? Karena guru-guru kita ini tidak pantas lah kita masukkan ke dalam nominasi, karena beliau adalah yang memberikan wejangan kepada kita. Tapi Ustadz Yusuf dan Yonatan Nandar kenapa kok bisa? Nah, karena beliau masuk kriteria konsistensi yang perlu kita ini kan, karena netizennya cukup luar biasa meminta untuk agar dimasukkan ke nominasi ya, support dari netizen. Nah jadi Bapak Ardiansa mungkin wejangannya ya, kesan dan pesannya mungkin Bapak Ardiansa kita persilakan dengan hormat. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa dinaikkan ke layar. Iya, dinaikkan saja. Ya, tolong dibantu. Ya, aku nggak bisa nih, atau error atau apa ini. Oh gitu ya. Oke, saya naikkan dulu ya. Izin Ustadz, ulun udah di atas lah. Iya, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Dan Bang Iqbal yang senantiasa membuka Komal secara rutin, konsisten, dan juga kepada Pastor Loading secara pribadi saya ucapkan banyak sekali manfaat antum dalam diskusi lintas agama ini, terutama diskusi berbasiskan candaan tapi tidak menghilangkan metode-metode perdiskusian secara kaidah Islam juga. Dan juga Papi Gembala yang saya sangat hormati karena beliau lebih tua daripada saya. Ada Bang Faruk dan juga ada Bang Greg, dan Masya Allah di sini ada
Bang Yusuf PI yang viewersnya yang menurut saya sangat-sangat luar biasa. Saya apresiatif sekali kepada beliau dan saya hormat juga kepada beliau. Apapun bagaimanapun konsepnya tetap membela Islam judulnya. Saya nggak peduli mau Ustadz Yusuf PI dengan cara beliau, saya nggak peduli Papi Gembala dengan cara beliau, saya nggak peduli Pastor Ledeng dengan cara beliau, dan saya nggak peduli dengan cara teman-teman di bawah ini yang dengan cara antum masing-masing. Intinya kita jangan sampai terpecah belah, jangan sampai terpecah belah, mau NU, mau Muhammadiyah, mau apapun. Yang penting Anda semua penyembah Allah, Nabi Anda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kitab Anda adalah kitab Al-Quran, dan kitab yang kedua adalah Al-Hadis. Sejauh itu berlaku, maka kita harus bersatu, teman-teman, ya. Kita harus bersatu. Jadi bukan bermaksud apa-apa. Saya bukan merasa lebih tua dari antum semua yang ada di bawah. Bahkan Unirifa ini juga senior saya, tapi saya sangat menghormati Ustadz Yusuf P juga senior saya, dan teman-teman yang di bawah juga. Bahkan Pastor Loding ini luar biasa. Saya pikir itu memang harus wajib ada si manusia seperti beliau. Dan untungnya hanya cuma satu. Untungnya cuma satu. Kalau dua itu bahaya bagi Oten. Serius, bahaya bagi Oten. Dan teman-teman di bawah jangan sampai merasa teman-teman di bawah mungkin yang nggak dinaikkan di Komal ini, sekali lagi para debaters yang belum sempat dinaikkan di Komal ini, jangan merasa seperti dikucilkan atau dianggap sepele atau enggak, teman-teman. Enggak, sama sekali. Saya mewakili host, saya ucapkan ini. Yang di bawah saya lihat tadi juga banyak yang minta, mohon maaf, satu kursi ini untuk gurunda kita, yaitu Gurunda Zuma, teman-teman, dan mohon pengertiannya, ya, mohon pengertiannya. Tetap pada barisan masing-masing di bawah, tetap tap layar, jangan lupa follow kami juga semuanya. Dan yang paling penting adalah kami nggak bisa menolak rezeki. Ketika antum semua memberikan saya koin, saya nggak bisa nolak, teman-teman. Tapi saya juga nggak bisa maksa. Jadi poin kita di sini adalah bukan koin, bukan juga sebagai tap layar atau apapun. Itu hanya sebuah bentuk dukungan. Poin kita di sini adalah membela agama Islam dari pemurtadan dan juga dari fitnah-fitnah yang terjadi di kalangan kita sampai saat ini. Begitu ya. Saya tidak akan panjang kali lebar kali tinggi, karena panjang kali lebar kali tinggi adalah volume, dan saya juga nggak akan panjang kali lebar karena panjang kali lebar itu luas. Jadi saya akan menyampaikan sesingkat mungkin gitu kan. Meskipun ini nggak singkat, tapi ya anggaplah singkat. Jadi pesan saya yang terakhir adalah, bukan terakhir, karena kalau terakhir saya nggak mau yang terakhir. Pesan saya di Komal ini sementara tetap jaga ukhuwah Islamiyah, tetap berjamaah meskipun sendiri-sendiri, tetap usahakan nanti berjamaah juga. Yang penting kita sesama Islam, semua ini beda metode, teman-teman. Semua ini beda metode. Metodenya Ustadz Yusuf PI berbeda, metodenya Papi Gembala berbeda, metodenya Unirifa berbeda, metodenya Pak Suruding berbeda. Bahkan host dan saya ini mempunyai perbedaan meskipun banyak persamaan. Tetapi kita semua tetap satu. Ini buktinya. Kami semua ada di sini, teman-teman. Ini buktinya. Kami semua ada di sini. Ya. Kami semua ada di sini. Ini adalah bukti nyata bahwasanya kami bersatu. Jangan mau dipecah belah. Dan itu saran dari saya. Sekian aja dari saya. Mohon maaf kalau perkataan saya ada yang menyakiti hati antum semua yang ada di bawah maupun yang ada di atas. Saya ucapkan hormat semua bagi yang teman-teman pendukung muslim di bawah. Tetap dukung kami ya, tetap dukung kami. Tanpa kalian kami juga akan lemah ya. Dukung kami dalam berdakwah. Begitu dari saya host dan juga Unirifa Lang Papi Gembala. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut silakan. Waalaikumsalam. Luar biasa. Ya, ini bagus host, ini bagus ini Bang Ardi, ini salah satu juga pandangan saya, yang dimana beliau salah satu debaters yang punya manuskrip itu lebih banyak daripada bukunya Said Berdarah itu. Itu lebih banyak loh. Ya, ini luar biasa ini. Beliau ini memang kalau bagian manuskrip itu kalah Said. Jadi Said Berdarah itu di meja itu buku, sampai buku makan pun dia taruh di situ. Begitu tanya tentang ketuhanan, terputar dia. Begitu. Ya. Makanya saya mengatakan, walaupun seorang profesor 15 kali dia profesor, begitu ditanya Yesus Tuhan atau manusia, nah itu sedetik bagaikan anak TK yang baru belajar ngobrol itu.
Pada mulanya adalah firman, firman itu terputar-putar, akhirnya terputar-putar kita di komal itu. Padahal hanya itu loh. Nah ini luar biasa ya. Ini luar biasa semuanya. Oke, silakan Papi Gembala. Ini kita berdua Papi Gembala yang bawa ini. Anda diam saja. Lanjut. Silakan. Haji nanti aman di belakang. Mute, mute. 1,9 mute. Iya. 14 yang menyusul ya teman-teman ya, yang 5,41 ya, gitu teman-teman. Jadi memang sangat menarik teman-teman ya. Jadi ketika saya jalan di Komal Hotel, memang yang paling fenomenal itu sayur berdarah teman-teman. Banyak kali bukunya. Buku ini dibaca apa enggak sih? Ngebedain manusia dengan Tuhan aja nggak bisa. Ini saya bingung. Tumpuk bukunya. Ya salam. Saya aja punya buku 2 aja ya. Dua aja tuntunan, tapi masih bisa ngebedain. Ya salam teman-teman ya. Jadi menarik, memang menarik. Jadi masya Allah tadi ada wejangan dari Bang Abdi. Mari kita tetap satukan, rapatkan barisan ya. Walaupun kita berbeda. Ini Esa apa? Kasih Ehat apa? Ya, jadi tetap dalam kesatuan gitu loh teman-teman. Jadi metode Ehat apa Eka itu kesatuan ya? Yahid. Iya. Jadi tetap. Jadi memang metode kita memang bermacam-macam ya. Dan saya ingatkan lagi untuk teman-teman yang belum sempat, ada yang bertanya, oh kenapa ini nggak dimasuk, ini nggak dimasuk. Memang ada pertimbangan dari pelaksana sendiri, yaitu Bunda Gembala begitu, dan memasukkan masukan dari teman-teman. Kacamatanya Bunda Gembala ini manis sekali. Jadi nggak konsen saya host ya, gitu. Oke, mungkin begitu, saya serahkan lagi kembali ke mentor saya Bunda Gembala. Silakan. Terima kasih kepada MC kita ya. Insya Allah gajinya menyusul ya bulan depan di Rapel ya. Di belakang panggung aja, belakang panggung aja. Iya, kita masih menunggu abang kita yang masih dalam perjalanan, Abang Dazuma ya. Dan teman-teman mungkin kita langsung saja sampaikan 3 nominasi di awal dulu mungkin ya. 3 atau 2 dulu atau bagaimana ceritanya? Bagaimana kira-kira? Boleh, silakan okay. Silakan. 3 nominasi di awal, dan untuk juara 1 juara 2-nya sebelum Abang Da kita datang diisi oleh mereka 2 menit waktu bicara di Komal, lalu kita turunkan ya. Oke ya. Ya. Atau karena apa dulu ya, kita kasih tempat dulu. Mungkin izin Adinda Greg, mungkin Uni turunkan dulu, nanti yang siap lanjut. Adinda standby ya Greg, karena Greg juga masuk nominasi ini ya. Siap. Yang masuk nominasi siap. Barang siapa nominator yang tidak segera naik ke atas, langsung hadiahnya dikirim ke Pastor Loading dan Bang Palopo ya. Ya tolong ya, makanya hati-hati. Coba standby di bawah. 1,1 room, 1 kursi untuk Abang Da kita Bang Zuma, masih kita tunggu. 1 kursi untuk para pemenang. Juara 1, juara 2, juara 3. Wacana sebelum ditambah ya, tadi sudah masuk lagi 100.000 dari saudara kita yang saya belum dapatkan namanya, saya tidak bisa sebutkan nama, belum dapat namanya ya. Terima kasih 100.000-nya. Insya Allah akan ada wacana, mungkin bisa jadi sampai 29 juta insya Allah sampai tanggal 20 dan 21. Maka untuk wacana yang sudah ada dulu dananya, terima kasih atas kontributornya. Para pemenang juara 1 mendapatkan 700.000, juara 2 400.000, juara 3 250.000. Dan kita bagi-bagi tablet dari sponsor kita, Kakak Z Malika, semakin cantik cetar membahana, Insyaallah. yang juga membagikan 5 tas cantiknya untuk netizen yang durjana. Ya nanti kita kasih kuis lah. Baik. Ini saya sebutkan nominasinya, nanti kembali wawancaranya dengan Pastor Loading dan Abang Palopo. Baik, berdebar-debar rasanya teman-teman, tolong musiknya dong, gimana ini kok gak ada musik jeng. Enggak itu musiknya. Bukannya gitu musik. Aduh. Ya baik teman-teman, untuk nominasi Komal konsisten mengedukasi dengan nominator-nominatornya. Yang pertama Madu Kubas, yang kedua Arif Era, kemudian yang ketiga Kata Bible, kemudian juga Kian Santang, juga Bunda Rosifang dan Abang Faruk. Untuk pemenang juara 3
Nominasi Komal terkonsisten mengedukasi juara 3 jatuh kepada jeng jeng jeng. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu. Jatuh kepada Kata Bible 03. Kepada saudara Kata Bible, tolong naik ke atas. Saudara Kata Bible. Oke, terima Ya, kasih. saya sendiri di sini. Oke, dengan presentase presentase suara 346 atau sekitar 18%. Ya, siap. Insyaallah. Ya, termute. Ngomong dulu yang Kata Bible, baru nanti juara 1, juara 2-nya Bang Palopo dan Bang Loading nyebutkan juara 2, juara 1-nya. Terima kasih. Oke, siap. Assalamualaikum teman-teman semua, para guru-guru saya, senior-senior saya yang ada pada malam hari ini di Komal saya. Masya Allah, luar biasa. Buat teman-teman yang ada di bawah yang selalu mensupport Komal Kata Bible, saya ucapkan terima kasih banyak teman-teman ya. Tanpa teman-teman semua kita nggak sampai di titik ini nih, luar biasa. Ya, mungkin karena sudah dibantu voting sama teman-teman, alhamdulillah saya dapat juara 3 ya. Saya cuma bisa bilang alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang support, semoga Allah membalas kebaikan-kebaikan teman-teman semua. Amin ya rabbal alamin ya Allah. Itu aja mungkin. Oke, Masya Allah. Amin ya rabbal alamin. Oke ya. Lanjut ini. Apa? Saya lanjut. Silakan kepada Bang Palopo dan Bang Loading menyebutkan juara 2 dan juara 1. Bang Palopo silakan. Pemirsa, nominasi Komal konsisten mengedukasi. Peringkat kedua adalah dengan nilai presentase 26%, 499 voting suara, jatuh kepada Bang Faruk. Masya Allah. Silakan Bang Faruk. Luar biasa. Luar biasa. Silakan Abang Dah. Ya, silakan Bang Faruk. Waktu dan tempat dipersediakan. Silakan. Ini juara 2 apa juara 1 Bang Faruk? Oke, Pak Haji. Assalamualaikum Pak Haji. Selamat Juara bergabung. 2, Bang. Juara 2. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang Faruk sebenarnya masuk di luar teman-temannya. Mungkin 15 menit lagi nih sampai di rumah. Ya, syukran jazakallahu khair barakallahu fikum buat saudara-saudara Bang Faruk ya yang voting pilih Bang Faruk. Ya, ini bukan kemenangan Bang Faruk tapi kemenangan para nasi bungkus fans club. Jadi Bang Pastor Loading buat teman-teman lainnya. Jadi penggemar Bang Faruk itu punya grup namanya Nasi Bungkus Fans Club. Jadi kalau Bang Faruk katakan nasi bungkus kenyang, nasi bungkus kenyang, nasi bungkus sayo sakako cai masalah semuanya barakallahu fikum. Sekali lagi Bang Faruk ucapkan terima kasih banyak teman-temannya atas dukungan kalian, partisipasi kalian. Ini kemenangan kita bersama teman-temannya. Luar biasa buat Bang Faruk dan buat teman-teman apologet di atas. Ya, Bang Faruk gak bisa berkata-kata apa lagi. Segala puji dan syukur hanya kepada Allah saya panjatkan dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman. Semoga Allah membalas kebaikan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cair bro. Itu luar biasa. Percaya, katakan amin. Amin. Oke. Pastor. Ya, bagaimana? Lanjut kita, lanjut. Juara satu. Oke, siap. Oke, terima kasih teman-teman. Mari sama-sama kita mendengar ya. Juara 1 dari nominasi Komal konsisten mengedukasi jatuh kepada
Bentar, HP ya. Sabar. Oke, kita ulang. Bentar. Iya, oke. Nominasi Komal konsisten yang mengedukasi jatuh kepada Madu Kuba dengan persentase 46%. Dengan voting 878, luar biasa. Silakan. Ustadz Madu mungkin silakan naik. Ustadz Madu Kuba dipanggil. Kalau tidak naik uangnya tidak dikirim. Oke, beliau berhak menerima uang tunai sebesar 700.000. 700.000 jangan nambah-nambahin, woi. 700.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya, naik haji kalau mampu ya. Insyaallah. Masya Allah. Amin. Silakan Bang Madu Kubah, mungkin ada yang mau disampaikan Bang? Izin Bang Faruk, saya kasih ke Bang dulu Bang. Ya, izin. Mantap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ada itu. Masya Allah. Jazakallah. Makasih Bang. Terima kasih. Bapak Adi, untuk juga jazakallah sudah Siap. rutin untuk mengapresiasi para apologet. Semoga perjuangan kita semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya dengan Amin, ya Allah. gelar-gelar seperti ini, tapi memang benar-benar gelar yang insya Allah akan kita capai nanti di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Bagian dari kami. Amin. Pokoknya Ya Rabbil Alamin. syukron jazakallah untuk semuanya yang sudah Aduh, kayak gini lah. materi ini. Terima kasih kepada ibu, istri tercinta, kakak-kakak gitulah. Kan kayak gitu. Terima Iya. kasih buat istriku Terima yang kasih telah menikahi buat tahun istri. kemarin gitu. Buat istri yang sudah buat istri yang sudah sedikit tidak sadar untuk menikahi saya kemarin, alhamdulillah karena ketidaksadarannya beliau jadi istri saya. Seperti itu ya. Jadi ya sudah kepalang tanggung ya jadi istri saya sampai detik ini, alhamdulillah, dan insya Allah Masya Allah. semuanya gitu. Iya, iya. Amin. Nggak ada niat nambah, apa gimana? Nggak ada ya? Dikit ada. Iya. Oke, seperti itu. Oni, waduh, nggak bisa ngomong banyak. Baik, Pokoknya terima jazakallah kasih. semuanya, siap. Kepada nominasi kami ucapkan segenap panitia yang bekerja dan bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat kepada para pemenang. Semoga next tahun depan bisa mendapatkan sepeda motor, sepeda ontel, sepatu roda dan juga umroh dan juga mobil Avanza. Insya Allah tahun depan ya. Masya Dan nominal Allah. uang. Masya Allah. Waduh. Masya Allah, ganteng kali rupanya Ustaz dunia. Aduh. Ya salam. Salam kenal Ustaz. Salam kenal Ustaz. Iya, Masya Allah. Iya, Masya Allah ya. Tahun depan minimal 50 juta hadiahnya ya teman-teman ya, dan insya Allah lebih Amin, berkualitas amin, lagi. amin. Amin. Baik. Dan untuk nominasi selanjutnya adalah mungkin Papi Gembala bisa sebutkan Papi Gembala. Baik. Oke, terima kasih teman-teman ya semua. Untuk selanjutnya nominasi Komal Inspiratif dalam acara apa? Dalam acara apa ini? Get Award. Apologet Award. Nah, kan jadi error kan lihat Ustadz Madu. Apologet Award 2025. Nominasi Komal Inspiratif. Pertama saudara, urutan ketiga jatuh kepada Ustadz sabar dulu ya. J. Franciscus dengan nilai vote 175. Papi Gembala agak bermasalah kayaknya ini. Enggak, ini rame banget penonton saya di samping, banyak penonton ya, ibu-ibu di samping saya banyak, ini rusuh. Ya, Jay ada di bawah kali ya. Iya, Jay bisa Jay, kita naikkan Jay, mungkin ya. naik, Jay. Jay naik Jay. Ibu-ibu J. betul, Buat Francis. saudara J, silakan naik ke atas, dipersilakan. Akan multi Jay. Sebutkan silakan. langsung J. saja. Nomor 2 langsung disebutkan saja ya. Ya, mungkin bisa langsung. Oke, langsung ya. Iya, 3, 2, 1 bisa langsung. Oke, untuk juara kedua
jatuh kepada Kakanda Ustadz Hanafi Masya Allah, luar biasa. dengan nilai vote 209, presentase 21%. Kemudian nominasi Kepada Ustadz Hanafi. Silakan. Silakan kepada Ustadz Hanafi untuk segera menyertai kita. Kalau nggak uangnya nggak dikirim, Oke, langsung nominasi teratas mungkin. boleh lanjut. Oke, untuk Lanjut. nominasi teratas Komal terinspiratif jatuh kepada Inspirasi Kehidupan Masya Allah. dengan nilai vote 446, presentasenya 44%. Yang percaya katakan amin. 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 Kita turunkan Ustadz Madukuba di bawah. Kita naikkan Ustadz Hanafi. Oke, kita naik. Silakan Ustaz Hanafi, mungkin ada sepatah kata Izin Ustadz wajangan. Madukuba. Saya turunkan, kan. Oke, Selamat. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, suaranya agak ya serak-serak basah. Wah, dikutu karena Yesus nih. Dikutu Yesus. Lah bahaya. Biasa karena hari 17 kemenangan 80 tahun, dan yang paling pasti kemenangan ini bukan milik saya, tapi milik teman-teman, para guru, para debaters. Tetap semangat, dan kalian semua adalah guru-guru kami, termasuk teman-teman di bawah. Kalian itu adalah orang-orang yang is the best, yang bisa membantu para pejuang-pejuang api. Tidak bisa kita seperti ini tanpa kalian. Pemenangnya adalah kalian semua. Masya Allah. Barakallahu fikum. Semoga kalian berkah selalu, sehat selalu, dan semangat selalu. Masya Allah. Tetap semangat. Masya Lanjut. Allah. Amin. Allahumma amin. Masya Allah. Silakan Pastor Lin. Oke. Gimana kita lanjut? Tunggu. Inspirasi. Inspirasi kehidupan. Oh ya, silakan. Bang Silakan. Inspirasi. Naik ke atas, brother. Saya sudah menunggu. Atau J. Franciscus boleh. Ya, J atau inspirasi. Atau J boleh. Papi Gembala. Iya. Orang dalam kita ini, Papi. Orang dalam. Sabar ya. Saya nanti ada kejutan buat teman-teman followers di bawah ya. Masya Allah, strategi kita jaga di ujung berhasil teman-teman ya. Jadi gak Gak ada. sia-sia teman-teman ya. Kemana beliau ini? Kenapa beliau nggak naik ini? Masya Bang Zuma. Ya Allah, ke kick nggak sengaja Bang Zuma. Ya Astagfirullahaladzim. salam. Bang nggak sengaja Ya, Bang, salam. kepencet ini. Bang, maaf Bang, ya Allah kepencet. Bang, saya lagi tekan-tekan silang-silang Bang. Astagfirullah Bang. Aduh, dikutu aku sama Bang Zuma ini. Bang, serius Bang. Tadi lagi mencet-mencet tanda silang. Masya Allah, mampus aku. Ini abang aku. Iya. Assalamualaikum abangku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Semuanya. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru enggak. Masya Allah. Alhamdulillah. Subhanallah. Ini sudah waktunya saya ngomong nih. Ada ustaz kita, Ustaz Hanafi, Ustaz Yusuf, Beliau menang Bang. Beliau Ustaz menang. Menang beliau naik haji bagi yang mampu beliau. Masya Allah. Luar biasa ini. Ada juga pendidik apa ini? Pendidik apa nih? Saudara pendidik ini kan ya? Pendidik strategi teologi. Nama loading. Wah, mantap sekali. Luar biasa. Masya Allah, luar biasa. Makasih Guru. Ini Papi Gembala nih, Papeda. Ganti nama Papeda. Saya sedikit. Kenapa saya pakai nama Papi Gembala? Karena market saya sekarang kepada janda-janda Kristus. Benar. Jadi pelayanan saya ke situ. Ya, lanjut. Baik, mohon izin Ustadz Hanafi, semuanya, Dinda Ardiansa, semuanya yang ada di sini.
Masya Allah. Silakan. Subhanallah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, dan juga salawat serta taslim kepada manusia yang paling mulia di antara seluruh manusia, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adalah satu kebanggaan bagi kita semuanya, khususnya umat Islam ya, terkait dengan adanya kegiatan-kegiatan yang bernilai positif yang kita adakan, sahabat-sahabat adakan. Jadi artinya bahwa tidak mesti ada satu yayasan resmi yang kemudian baru bisa terjadi satu kegiatan positif untuk menyemangati umat. Dalam hal ini, kegiatan kita ini di luar daripada prosedur dari Yayasan Apologet Islam Indonesia API, tapi mampu kemudian menciptakan satu keadaan di mana teman-teman apologet ini mampu memberi warna di tengah-tengah umat, dan insya Allah akan eksis ke depannya, dan diharapkan kalau bisa nanti berkolaborasi secara global antar seluruh lini di pergerakan penjaga akidah umat dari pendangkalan akidah dan upaya-upaya menjauhkan umat Islam dari Al-Quranul Karim. Amin. Ada beberapa hal, saya selaku orang tua mungkin ya, dari teman-teman sekalian, tua dalam selain tua dari usia, memang karena sudah sering kemudian hampir setiap saat sih, setiap hari selalu bergelut dengan manusia-manusia yang yang aromanya itu bau badan maksudku, meskipun mereka pakai Rexona tembus di masker saya gitu maksudnya ya, paham kan ya? Sehingga saya hanya ingin memberikan sedikit pandangan kepada teman-teman yang adik-adik tadi yang dapat juara dan juga sahabat-sahabat di sini, bahwa keadaan yang membuat kita euforia jangan sampai membuat kita lupa bahwa siang hari itu teman-teman itu dipantau oleh orang-orang yang tidak suka dengan hadirnya kita. Seibarat kita ini adalah makanan yang ada di meja. Setiap kita buka komal, di situ ada harimau, di situ ada serigala, di situ ada kucing yang sedang melihat kita, yang sedang kemudian mengintip kita, yang sedang membuat perhitungan untuk kita. Jadi kita harus menjaga sikap. Ya, terlepas saya pun sering kemudian melakukan sesuatu yang mungkin saudara-saudara ini pikir ini bahaya dengan pola yang saya gunakan. Paling tidak saya sebagai orang tua itu belum keluar daripada koridor melanggar hukum. Untuk itu saya sebagai orang tua di sini hanya mengingatkan, ketika kita kemudian berapologet, jangan sampai ada sisi kita lalai, tiba-tiba aja dijemput, tiba-tiba aja kesandung dengan hukum karena adanya orang-orang yang tidak senang dengan kita. Karena kita itu menjadi sasaran yang dicari, yang dipantau oleh musuh adalah bagaimana kita bisa hilap di dalam bernarasi. Ini mohon saya sebagai orang tua mengingatkan, jangan sampai kita lalai, kita terlalu lupa diri karena kesenangan, merasa kemudian aman-aman saja, tiba-tiba saja kita merepotkan saudara-saudara yang lain. Pasti kita akan repot, karena kita juga tidak akan mungkin membiarkan saudara-saudara ini ibarat makanan diambil sendiri sama kucing. Pasti umat Islam juga akan berjuang untuk bagaimana bisa mempertahankan supaya para pejuang Islam itu bisa kemudian tetap melakukan tugasnya sebagai pendakwah. Akan tetapi tidak sesederhana itu. Banyak aspek yang kita harus perhitungkan, adik-adik sekalian. Banyak hal yang mesti kita jadikan sebagai buah pikiran. Yang pertama waktu, yang kedua tenaga, yang ketiga itu adalah
tingkat imun kita ketika menghadapi satu masalah yang sudah berkaitan dengan hukum. Kalau kita punya mental pejuang, ya saya rasa nggak apa-apa. Tapi bagaimana dengan keluarga kita, anak, istri? Nah itu juga harus diperhitungkan. Saya tidak menakut-nakuti saudara-saudara, enggak. Siapa sih yang mau melihat saudaranya kemudian kena musibah? Kan tentu kita nggak mau kan ya? Betul, siap mau. Iya. Pepatah kami orang Bugis, sekering-keringnya cabai pasti ada rasa pedisnya. Artinya sejauh-jauhnya kita bukan hubungan keluarga,